Tuhanlah sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikian sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, sore hari ini kita sekali lagi diajak untuk merenungkan perkara kerajaan surga. Tuhan Yesus menyampaikan melalui gambaran-gambaran bagaimana orang-orang Palestina sana mempunyai kebiasaan. Maksudnya supaya mudah ditangkap apa yang ingin disampaikan. Walaupun bagi kita gambaran itu tidak demikian gampang, tidak demikian mudah kita tangkap. Di sini boleh dikatakan kerajaan surga itu digambarkan dengan dua model. Model yang pertama adalah model tentang harta yang terpendam dan mutiara. Mempunyai tipe, mempunyai cara penyampaian yang sama bagaimana orang itu menghadapi perkara kerajaan surga.
Memang yang satu ditemukan oleh orang yang miskin, orang yang sederhana, kaum buruh, boleh dikatakan demikian. Sedangkan mutiara itu ditemukan oleh orang yang kaya raya, yang hobinya memang mengumpulkan mutiara-mutiara yang indah. Dan model yang kedua adalah perkara pukat yang demikian lebar. Biasanya kalau kita melihat di laut sana, di atas itu ada pelampung, lalu di bawahnya itu ada timah sebagai pemberat, lalu diikat dari sisi kanan dan sisi kiri. Ketika sudah waktunya diseret, sudah disuruh terkasih. Dua model kayak begitu seolah-olah menjadi paradok. Baik, kalau kita mau mengurai, ini memang kebiasaan yaitu orang Palestina sana. Yang pertama adalah perkara harta yang terpendam di ladang. Mengapa demikian? Biasanya di Palestina di sana itu kan tidak pernah aman dari dahulu, boleh dikatakan. Selalu saja timbul peperangan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Saling serang gitu ya di Palestina itu, sehingga rumahnya pun juga bertumpuk-tumpuk. Termasuk juga bagaimana ketika orang Palestina dalam saat-saat berperang itu sebenarnya menyimpan harta kekayaannya itu di ladang dan dipendam di sana supaya aman, tidak gitu ya digerogoti gitu ya oleh maling, boleh dikatakan, tidak dijarah oleh garong gitu ya. Ketika saat perang itu yang menjadi kebiasaan. Nah, di sini mau dikatakan bahwa harta karun itu gitu ya, entah itu apa gitu, atau emas atau apa gitu ya, memang tidak disebutkan di sini, ditemukan oleh seorang buruh yang sederhana yang sedang membajak ladang itu. Dan itu boleh dikatakan ya itu memang kebiasaan di sana, ya memang seperti itu didapatinya. Lalu setelah itu diangkat, rupanya itu barang yang berharga. Tapi dia menyadari ini bukan miliknya, ini miliknya yang empunya ladang. Kalau dia ambil maka dia mencuri, hukumnya berat. Kalau ketahuan maka dipendam lagi. Dan dia berpikir, bernegosiasi dengan gitu, orang yang punya ladang itu, harganya berapa, lalu dia berhitung gitu ya. Kira-kira gitu ya, seluruh rumah saya itu kalau dijual gitu ya, dengan isinya, dengan perabotannya gitu, bisa enggak untuk membeli ladang itu? Kira-kira kayak begitu. Karena sukacitanya, karena kebahagiaannya, karena euforianya, maka setelah bernegosiasi rupa-rupanya seluruh harta kekayaannya yang ada di rumahnya itu hilang, dilenyapkan, dijual untuk membeli itu, ditukar dengan ladang itu. Memang tidak disebutkan apakah ladangnya luas atau tidak, memang disebutkan. Tapi yang paling penting adalah di sana ada barang yang luar biasa, bernilai tinggi. Orang yang sederhana. Sedangkan model yang kedua, mutiara, orang yang kaya raya memang senangnya mencari mutiara-mutiara, walaupun sudah mempunyai mutiara yang demikian banyak gitu ya. Tapi ini ada sesuatu gitu ya yang belum pernah dia dapatkan, demikian unik boleh dikatakan. Harganya boleh dikatakan tidak ternilai. Demikian halnya. Karena sukacitanya, karena kebahagiaannya gitu ya, maka seluruh yang menjadi miliknya yang ada di rumahnya itu dijual. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan Tuhan Yesus untuk para pendengarnya dan untuk kita saat ini sebenarnya? Bahwa kerajaan surga itu sebenarnya adalah sesuatu yang nilainya demikian tinggi, tidak bisa dibanding-bandingkan gitu ya, dengan apa yang ada di dunia ini. Seluruh kekayaan baik orang yang sederhana ataupun orang yang kaya tidak boleh dikatakan bisa untuk menebus sebenarnya kerajaan Allah itu.
Maka karena nilainya tinggi sebenarnya, itulah yang dikejar oleh orang yang miskin, oleh orang yang sederhana, oleh buruh, tapi juga orang yang kaya raya. Saudari-saudari yang terkasih, yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaatnya adalah bahwa kerajaan surga itu mempunyai nilai yang tak terhingga. Maka digambarkannya orang yang pedagang mutiara meninggalkan segala-galanya untuk menggapai mutiara yang indah, kerajaan surga. Orang yang sederhana juga demikian juga meninggalkan, boleh dikatakan, untuk bisa menggenggam harta kekayaan kerajaan surga itu. Saudari-saudari yang terkasih, yang mau disampaikan adalah kerajaan Allah itu nilainya tinggi, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Ini yang menjadi perkaranya. Sehingga mestinya gitu, yang dicari manusia adalah itu, saudara. Karena memang itulah yang akan menyangkut seluruh kehidupan umat manusia. Ini perkara kerajaan Allah yang digambarkan dalam model yang pertama, mempunyai nilai yang tinggi. Kerajaan Allah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus boleh dikatakan digambarkan sebagai pukat yang demikian besar. Kembali lagi, kerajaan Allah itu gitu ya, seumpama pukat. Sekali lagi, kerajaan surga itu seumpama pukat yang ditebarkan orang dan pada saatnya ditarik. Ini yang demikian unik sebenarnya juga. Di dalam pukat itu boleh dikatakan terjaring banyak jenis ikan. Ya ada yang boleh dikatakan ikan yang beracun, ya ada ular beludak dan lain sebagainya, ada ikan yang baik, semuanya terjaring. Itu mau menggambarkan rupa-rupanya manusia itu pada waktu tertentu diperbolehkan mengecap tinggal dalam kerajaan surga. Apakah dia jahat, apakah dia baik, saleh, apakah dia itu hidupnya acak-adul tidak keruan, apakah dia itu hidupnya suci gitu ya. Diperbolehkan menikmati, mencicipi, merasakan tinggal dalam kerajaan surga. Kalau tadi surga digambarkan nilainya tinggi, sekarang bisa dinikmati oleh siapa saja. Kalau kemarin kita masih ingat, biarkanlah gitu ya, lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Biarkanlah lalang itu menikmati gitu apa yang dikerjakan oleh tuan ladang. Di sini juga sama. Bahwa rupa-rupanya kerajaan Allah itu boleh dan dimasuki oleh siapa saja. Ini gambaran yang pertama. Tetapi pada waktunya, pada saatnya setelah pukat itu ditarik ke pantai, lalu barulah sekarang ada pemilihan, ada pemilah-milahan. Mana ikan yang baik, mana ikan yang bernilai tinggi, mana ikan yang bergizi tinggi gitu ya, mana ikan yang beracun gitu ya, dipilah-pilahkan, dipisah-pisahkan. Yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya ya, kini dibuang gitu loh. Sedangkan ikan yang baik-baik itu disimpan di dalam tempayan. Tadi kita dengarkan begitu. Ini mau mengungkapkan, Tuhan Yesus mengungkapkan pada saat parusia, pada saat akhir zaman, bahwa Allah itu akan bertindak. Benar bahwa sekarang ini dibiarkan orang-orang itu menikmati kerajaan surga, menikmati tempat yang disiapkan oleh banyak orang. Tapi pada saat parusia, akhir zaman, penghakiman, maka Tuhan Allah mengutus para malaikatnya untuk memilah-milahkan manusia yang jahat, manusia yang baik, manusia yang berdosa, manusia yang suci. Malaikat-malaikat itulah sebenarnya yang akan memilah-milahkan
Lalu Tuhan Allah memerintahkan, sedangkan yang baik dimasukkan gitu dalam rumahnya, sedangkan yang jahat masukkanlah dalam tungku api yang tidak terpadamkan. Di sanalah sebenarnya ketegasan pada saat akhir zaman, pada saat parusia. Saudari-saudari terkasih, itulah sebenarnya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus menghadapi banyak orang, menghadapi para muridnya. Dan para muridnya bisa menangkap. Tadi kita mendengarkan, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Memang kita dalam Injil tidak pernah menemukan gitu ya, bahwa gitu ya, ada ahli Taurat itu yang mengikuti gitu ya dalam perjalanan Tuhan Yesus. Baru sesudah bangkit gitu ya, mungkin kita bisa menemukan Paulus contohnya misalnya, bahwa dia adalah orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus dan bertobat. Dan boleh dikatakan inilah sebenarnya yang mau disampaikan. Tapi bisa jadi yang dimaksudkan juga murid-muridnya. Murid-muridnya itu juga menjadi muridnya Yohanes Pembaptis, tapi juga adalah yang selalu merenungkan Taurat Misa dan juga kitab nabi-nabi sebelum dia menjadi murid-murid Kristus. Dan kini ditambah sebenarnya dengan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Itulah yang digambarkan sebagai tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandaraannya. Murid-muridnya yang selalu bergumul dengan Taurat Musa, yang selalu merenungkan kitab para nabi, tapi ditambah bagaimana mereka juga mendengarkan firman Yesus, bagaimana mereka juga bergumul dengan firman itu, dan bagaimana para murid itu menjadi pelaku-pelaku dari firman. Saudari-saudari terkasih, itulah yang disampaikan kepada kita semua. Yang menjadi perkaranya bagi kita adalah, apakah benar bahwa kerajaan surga itu menjadi sesuatu yang tertinggi dalam diri kita? Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Kita boleh mencicipi kerajaan Allah di dalam pukat Tuhan Allah. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan pelayanan-pelayanan Tuhan Allah yang demikian mengasihi kita. Tapi pada saatnya tentu saja Tuhan akan bertindak. Yang menjadi perkaranya adalah, apakah kita memang sungguh pantas menjadi murid-murid kesayangannya? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing, agar kita pun juga menjadi dipantaskan oleh Tuhan dalam proses untuk menjadi para muridnya yang merenungkan Taurat Musa, yang merenungkan kitab Nabi, dan mendengarkan firman Tuhan Yesus, dan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Tuhan memberkati.